kalau China bisa kan itu biasa ya gitu kan. Iya, Karena benar, China kan benar. is a world's factory gitu loh. Betul. Tapi Thailand bisa loh gitu. Dan Iya. apa yang Thailand punya yang Indonesia nggak punya gitu loh. Jadi itu boost our thinking ya kan. Akhirnya kita mikirin ya udah kita harus bisa minimal setara dulu nih gitu Iya, sama benar. produk yang ada gitu. Bisa kan. di-create juga di Indo gitu kan. Betul. Welcome to FinFolk Podcast, the show that will give you new ideas about money, financial planning, investments, and growth hacking in a fun way. Halo folks, welcome back to FinFolk Podcast. Kembali lagi dengan aku Gwen. Nah hari ini kalau dilihat kita latarnya agak beda ya daripada biasanya nih. Karena ini spesial di kantor di Jakarta. Nah pas banget karena ini juga spesial, kita udah undang pembicara kita yang super spesial juga. Pasti pernah denger yang jedai. Buat cowok-cowok nih kalau belum tahu, jedai itu jepitan badai. Untuk rambut kita tuh biar bisa badai gitu kayak gini gitu ya. Nah ini tuh lagi terkenal banget nih karena baru aja menangin rekor muri untuk jedai terkuat. Karena pas dilepasin, dilempar dari drone dengan ketinggian lebih dari 100 meter, itu tidak rusak sama sekali, nggak pecah. Nah siapa sih sebenarnya foundernya? Nah hari ini kita kedatangan Ko Erwin ada di samping aku. Halo Ko, selamat datang. Nah mungkin Ko Erwin boleh perkenalan diri dulu nih. Sebagai siapa sih gitu? Ya, halo para pendengar FinFolk Podcast. Aku ini CEO dari perusahaan yang bikin Jedai Hercules ini. Nah, kita ini adalah perusahaan yang sebenarnya udah more than 40 years ya. 40 tahun di bisnis aksesoris wanita. Dan kita pengen terus bikin produk-produk yang inovatif, salah satunya adalah Jedai Hercules ini. Kalau kegiatan sehari-hari, Koko biasa ngapain aja sih selain ngurusin ini nih gitu? Ngapain aja deh? A day with Ko Erwin gitu. Ya, yang pasti sih karena masih karyawan ya, jadi harus kerja gitu. Jadi setiap harinya ya kita selalu aturin bagaimana bisnis ini bisa keeps on running gitu loh. Jadi kita juga dari produksinya, dari distribusinya, kita bangun timnya juga gitu loh. Terus kita R&D juga karena kita pengen luncurin produk-produk terus yang inovatif gitu. Ya tentunya juga karena ini lagi pandemi ya. Jadi aku setiap hari itu olahraga juga gitu. Kelihatan ya, fit gitu guys. Ya, kalau cek profile Facebook aku 1 year ago, I was like almost 100 kg ya. Oh wow. 1 year ago. Jadi karena Corona ini ya bagus juga gitu. Jadi exercise and keep fit. Gitu. I see. Berarti tetap masih balance ya, both working and juga taking care of Ko Erwin's personal life gitu. Nah kok penasaran sih sebenarnya aku pribadi kayak what makes you decide untuk awalnya mau terjun ke dunia peraksesorisan ini, especially creating the clip. Oke, kalau mau terjun ke dunia aksesoris, karena bisnisnya ini kan udah 40 tahun ya, gitu. Aku belum 40 tahun, soon gitu. Jadi, I was born in a family yang memang dari lahir itu udah di dunia ini gitu loh. I see. Ya, gitu. Dan waktu itu sebenarnya nggak pengen juga sih terusin. Sebenarnya waktu itu pengennya kerja profesional di luar negeri gitu loh. Ya kan kelihatannya keren gitu kan. Apalagi anak Gen Z sekarang gitu. Nah terus akhirnya cuman karena dari request dari orang tua gitu ya, dan ya udah kita nggak bisa nolak, ya kita lanjutin gitu. Dan kenapa pengen bikin the clip ini? Is it short story atau long story? A bit long, I think it's okay karena everyone wanna listen. Oke. Nah jadi sebenarnya kita itu dulunya kan kita ini P3, aku selalu kenalin pedagang pasar pagi, ya kan? Nah jadi kita itu selalu impor barang dari luar negeri gitu loh. Dan produk aksesoris kan banyak dari luar negeri kan. Betul. Dari China, dari Bangkok juga. Nah Jedai ini sebenarnya produk yang agak unik karena dia itu everlasting. Everlasting tuh laku terus menerus. Udah dari zaman kayaknya puluhan tahun yang lalu gitu. Dulu tuh banyak, mungkin aku nggak tahu ya Gwen, kan masih muda ya. Mungkin pernah dengar ada produk kayak butterfly, roche dan lain sebagainya gitu. Itu banyak yang dari Thailand gitu. Nah jadi kita itu sebenarnya waktu itu pernah kerjasama dengan satu brand ini, kita distribusin di Indonesia. Terus satu kali itu kita mikir, ini sebelum Pak Jokowi ngomong tentang brand lokal gitu ya. Betul. Kita tuh mikir kayak kenapa Thailand bisa, kalau China bisa kan itu biasa ya gitu kan. Karena China kan is a world's factory gitu loh. Tapi Thailand bisa loh gitu. Dan apa yang Thailand punya yang Indonesia nggak punya gitu loh. Jadi itu boost our thinking ya kan.
akhirnya kita mikirin ya udah kita harus bisa minimal setara dulu nih gitu sama produk yang ada gitu. Bisa di-create juga di Indo gitu kan. Betul. Akhirnya kita cari kita bangun factory-nya dan akhirnya kita udah luncurin produk klip yang pertama gitu loh, jepit badai juga. Nah ini juga ada kan yang ini kuning, yang kuning. Nah dulunya ini juga banyak kan B2B, jadi yang packaging ini juga sebenarnya baru karena kan kita udah mulai masuk ke modern market sekarang gitu. Dan akhirnya ketika kita bikin produk kita ini like 5 years ago gitu kan, nah orang-orang tuh sering komplain 2 hal Gwen gitu. Yang pertama tuh jepit badai itu gampang rusak gitu. Betul. We feel. Iya. Tahu banget itu. Kayak baru kadang rambut kebanyakan dijepit dikit udah patah. Terus kayak jatuh udah takut banget aja sih kalau jeda jatuh tuh udah kayak aduh udahlah harus beli lagi kayak gitu. Kayak udah kayak gitu. Banyak banget sih sering rusak. Betul. Nah, jadi yang kedua tuh adalah jeda itu gampang hilang. Gitu. Benar. Nah, cuman yang gampang hilang kayaknya kita nggak solve the problem gitu. Karena kalau nggak beli lagi. Iya benar. Aku juga mikirnya kayak gitu loh. Awalnya pas mikir, ini jeda Hercules kan kuat banget ya. Gimana mereka bisa untung ya? Maksudnya orang kan beli sekali doang. Oh iya kan ada hilang ya, potensi hilang. Beli lagi. Nah, jadi kita solve the first problem yang gampang rusak itu. Dan kita udah R&D, the R&D itself itu tuh more than 1 year ya, maybe almost 2 years gitu loh, untuk R&D in sampai jeda Hercules bisa sekuat ini gitu loh. Dan ya kita benar-benar mencoba berbagai macam materials, kita testing, terus juga sebenarnya jeda Hercules ini kadang kan ada yang komplain, wah ada yang rusak atau apa gitu segala macam. Nah first of all kita terus improving, ya kan, this material gitu. Yang kedua juga kadang orang tuh sering salah karena The Click itu ada produk yang jeda Hercules, ada yang non jeda Hercules gitu. Nah yang sering patah itu banyak orang itu nggak sadar tuh yang non jeda Hercules sebenarnya gitu. Dan kita juga sebenarnya kita bisa nggak bikin produk yang strong banget yang nggak bisa pecah sama sekali, bisa, cuman it will impact in the estetikanya gitu. Jadi the looks-nya will not be that good gitu loh. Jadi we still wanna create a product which aesthetically looks good, ya kan, tapi strength-nya juga ada di sono. Benar. Ya jadi a balance of it gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin mau nanya agak beda nih daripada The Clip sendiri. Tapi apakah kok Erwin sendiri akhirnya, dari tadi kan bilang katanya udah bantu orang tua gitu, nyemplung dulu deh. Do you actually really enjoy doing it? What part of it? Ya at first namanya terpaksa, mungkin nggak ya awal-awal gitu loh. Ya kalau aku tell the story itu banyak horror story juga awal-awal gitu kan. Cuman as time goes by, aku ngerasa tuh bahwa maksudnya being an entrepreneur ya, maksudnya being entrepreneur itu it challenges you gitu loh. If you become an employee with day-to-day job, I have nothing against day-to-day job. I respect people who have day-to-day job gitu. Cuman kadang itu kita bisa jatuh ke dalam zona nyaman, comfort zone gitu. Dan satu teman saya ngomong bahwa kenyamanan membunuhmu gitu loh. Jadi aku sukanya part of entrepreneur adalah kita tuh di challenge gitu. We always have to things like 1 year ahead, 5 years ahead gitu loh. It's gonna be apa landscape bisnis itu bagaimana gitu loh. Dan itu force diri kita untuk keluar dari zona nyaman dan terus inovasi. Tadi kan Ko Erwin udah sempat ngomong the process of creating si jeda Hercules ini aja took around 1 year kan. Dan itu launchnya pas kapan tuh? Tahun berapa? Was launched in 2020 ya. So it means on the early of pandemic dong? Awal pandemi? Iya. How was it? I think it was launched kayak at first the sales is very slow gitu, very slow karena mungkin karena aku sendiri juga awalnya nggak yakin bahwa produk ini nih bakal sehits ini gitu loh. Nah that's the power of ini ya, social media ya. We're actually quite viral at first di TikTok sebenarnya. Iya, aku lihat banyak lempar-lempar sini dan situ. Gimana tuh? Ya, nah ada satu TikTok kita itu dapat tuh sekejap tuh FYP-nya 1 juta followers lebih. 1 juta views gitu loh. Dan itu heboh banget kan gitu kan. Terus that's actually a good problem gitu. Jadi our marketplace was filled with orders. Kita pusing banget gitu how to scale up the production. Karena waktu itu memang gak expect sebanyak itu, jadi yang ditaruh di storage juga gak sebanyak itu gitu ya.
Oh, wow. Jadi kita harus scale up kita punya production, scale up fulfillment center kita di marketplace gitu. Iya. Dan abis itu kan kita disenggol banyak KOL ya, banyak influencer ya. Tasya Farasya, lalu Raisa juga, dan banyak lah influencer lain yang senggol kita dan akhirnya itu jadi viral gitu kan. Oh, senggol ini maksudnya kayak ayo dong kita kerjasama bareng gitu ya. At least they mention us. Iya, mention you ya. Iya, menarik sih. Tapi awalnya kan mulai di pandemi tuh kok. Kayak do you actually kayak how do you ya udahlah kita coba tetap launch aja lah atau kayak gimana, karena kan mungkin pikir ini ya nggak butuh banget, orang udah jarang keluar rumah, tapi how do you manage untuk kayak udah let's just do it deh gitu. I think if we have a plan, we just must stick to our plan gitu loh. Kan ini bukannya, maksudnya we need to launch it anyway gitu kan. Yeah. And we know that it's a good product gitu. Ya we don't know when is the best time gitu kan maksudnya. Tapi ya mungkin that time juga karena pandemic itu our other businesses itu juga lagi struggling ya maksudnya ya gitu. And we still need to keep on innovating kan gitu. Betul. Ya udah akhirnya kita putusin launch aja. Ya, and thank God it's viral. Gitu. Iya. Ya bener-bener viral banget sih. Memang yang paling viral yang buat Koko juga kayak, ternyata jedanya sekuat ini ya. Itu pas diapain kok? Konten, what kind of content? Yang buat kayak ternyata memang sekuat itu gitu. Yang kita agak itu tuh yang jadi ulek sambal terus di blender ya. Itu anak-anak tuh kerjanya tuh ya di blender gitu. Terus ada di lindas motor dilempar dari mobil yang lagi jalan kencang gitu loh. Tapi sebelumnya sebenarnya kok Erwin and Tim pernah ngetes kayak gitu sampai segitunya juga ya. Dan ternyata bisa gitu ya. Iya. We did kan kita sebelum kita luncurin produk kan maksudnya kita nggak mau, maksudnya marketing is one thing ya. Tapi if you market something that's not really good, it's useless gitu loh. Jadi the product itself need to be good dulu gitu. Berarti dari awal juga kok Erwin udah maksudnya you already imagine produksi Jedai Hercules ini tuh harus sekuat yang di Lindes pun gak apa-apa gitu ya. Udah sampai selevel itu. Wow, and that creates itulah akhirnya marketnya juga wow sama produk tersebut, jadi menerima dengan sangat baik dan viral dengan sendirinya karena produknya juga udah bagus gitu ya, udah kuat di produknya sendiri. So people will talk about it a lot. Kayak secara gak langsung aku juga ya jadi ngomongin gitu ke orang kayak, ya gila itu yang dilempar dari atas tuh gak kenapa-napa, gila dilindas mobil juga gak apa-apa. Berarti kayak secara gak langsung iya ada word of mouth secara gratis juga karena the product itself membuat kita tuh gak bisa tahan untuk gak share ke orang. And was very very strong, powerful. Nah tapi kan baru-baru ini menang nih rekor muri. Jatuhnya dari berapa meter kok? Lebih dari 100 deh seingat aku. Nah awalnya tuh kita sama tim tuh masih mikir berapa gitu. Kita mau 50, 80 atau 100 gitu kan. Nah pas the day of the Jedai Muri mereka putusin 100 meter dulu gitu. Nah ya udahlah, oke, just do 100 meter. Nah 100 meter berhasil. Kita naik percobaan kedua di 110 meter. Nah percobaan ketiga di 120 meter. Dan itu sebenarnya bukan the most maximum gitu. Kita 120 meter karena drone-nya maksimalnya 120 meter. Kapan-kapan harus dibawa pesawat terbang kali ya, dilempar dari luar, dilihat tinggiannya berapa. Tapi berarti segitunya ya. Terus memang udah kepikiran, maksudnya kayak wah kita nextnya kayaknya untuk strengthen the brand mau coba nih Muri gitu ya kok ya. Memang udah dari goalnya salah satunya ya. Muri itu sebenarnya kita udah mikirin dari 2021 sebenarnya. 2020 akhir atau 2021 kita udah mikirin gitu. Cuman waktu itu mungkin we are so busy with other things karena abis itu banyak other brands yang juga mau kolaborasi sama kita ya kan. Kita juga mikirin distributionnya, every other things lah gitu. Jadi akhirnya di tahun 2002 ini baru kita putusin kita mau ajuin rekor Muri itu. Nah katanya kan menang rekor Muri nih kok Erwin. Kan tapi kita gak nonton langsung. Mungkin kita walaupun tidak setinggi rekor Muri kayak kita bisa coba kali ya tim ya. Untuk kita lempar-lempar jedainya terus kita lihat kekuatannya dalam ketinggian yang kita bisa gapai. Oke kita langsung coba aja ya. Keren banget. Oke. Lihat tadi udah dicoba dan wah gila, ini kokoh banget nih. Ya, aku coba bisa lempar segini. Tapi ini
kuat banget, keren kok. Thank you. Itu kan sempat viral karena yang tadi Tasya Farasya collab sama Raisa. Sekarang Muri tuh kayak nadar hantaman lagi loh untuk masyarakat yang mungkin cowok-cowok apa kali ya yang kayak nggak tahu jeda-jeda apa tuh, jadi kayak apa tuh dilempar dari drone baru menang Muri tuh jadi kayak terbuka gitu. Nah buat para laki-laki ini mungkin ya, ini yang diperlukan sama wanita salah satunya, jeda gitu, jepitan badai. Dan ini strong banget, pasti bakal suka banget deh. Nah anyway, menurut Ko Erwin sendiri apa sih yang bedain your product gitu ya, strategi launching si jeda ini, dan apapun dah komposisi di dalam yang kalian lakukan berbeda dengan sebenarnya yang kalian lihat udah ada di pasaran gitu. What differentiates you other than the product? Okay, obviously the product is the key. Tapi other than that mungkin our passion ya sebenarnya. Jadi our passion in this business, karena kan kita ini visi dari kita kan adalah kita mau mempercantik wanita Indonesia. We wanna amplify the beauty gitu loh. Jadi when we create our products, yang kita pikirin tuh adalah customers kita gitu loh. Jadi profit pasti penting. Tapi bagaimana consumers kita itu pakai produk kita bisa happy ya kan, and then they dalam tanda kutip enjoy the product, and then they themselves bisa jadi ambassador of our product gitu loh. Terus karena tim kita kebanyakan juga anak muda ya, saya berjiwa muda. Wih, memang masih terlihat sangat muda kok. Padahal udah punya berapa anak kok? Ya 3 anak ada 3. Jujur nggak nyangka sih, sangat muda. Terus Kak lanjut. Nah, jadi kita punya tim itu banyak yang anak-anak muda. Jadi I think it's just like, maksudnya ya tadi ya, it's part of doing business tuh. Maksudnya bisnis itu fun gitu loh. Jadi kita jangan, pasti ada struggle, pasti ada paying the price, tapi bisnis itu juga fun gitu. Jadi we wanna do something yang out of the box gitu loh. And this is a promise ya, maksudnya you haven't seen the last of the clip and Jeda Hercules gitu loh. Either we wanna give more products, tapi juga ada other surprises juga dari The Clip dan Jeda Hercules gitu. Iya, kayak that passion of like with the strong vision juga ya, kalau maksudnya yang jelas, sehingga secara tim juga berjalannya ke arah yang sama dan mereka punya passion yang kayak mungkin menular juga ya, karena 1 orang 2 orang kayak ada yang energinya sebegitunya untuk kayak terus improve, yang lain juga jadi timnya pasti mau ngikut juga gitu. And you showcase that passion as well gitu. Nah, selama 40 tahun berdiri, kira-kira nih kok, apa aja sih inovasi yang udah coba dilakukan? 40 tahun mungkin secara as a business in a landscape secara luas kali ya. Karena kan your family, your dad, your mom are the one who starts first gitu kan. Progres itu seperti apa sih yang harus dilakukan secara terus-menerus gitu, yang you see for the past of 40 years? Nah, at first kita itu sebenarnya banyak jual produk itu kan kita B2B awalnya. Jadi kita banyak itu white labeling ya. Jadi kita nggak peduli brand apa, bahwa kita jual dapat untung aja gitu loh. Tapi as time goes by, we realize that brand is powerful gitu. Because brand itu actually show the identity of the products of the company gitu kan. Jadi mungkin that's the first easy aja innovationnya gitu. Terus secondly juga, Indonesia kan dulu kan sering bahwa Indonesia itu kan consumers country gitu kan. Betul. Dia not producers country gitu loh. Benar. Nah, jadi the second itu adalah kita juga jadi producers country. Jadi kita bikin produk kita sendiri. Yang ketiga mungkin manfaatin ini ya, social media, marketplace, teknologi. Jadi you don't fight with it gitu loh. You embrace it gitu. That's the innovation. Yang keempat mungkin ya kita selalu bikin produk yang, jadi kata salah satu orang tuh bahwa is better daripada a little bit better, lebih baik a little bit different gitu. Jadi itu innovation yang kita bikin salah satu ini, dan kita juga ada banyak produk-produk yang kita lagi develop juga sih. Gitu. Tapi untuk mendevelop ini berarti what kind of value or anything that the company holds dan Ko Erwin juga holds untuk bisa maksudnya improve itu gitu loh. Karena itu kan pasti harus dengan sesuatu memang udah ada di dapur company kita gitu loh. Makanya kita mau dengan konsumen, makanya apa? Do you wanna share anything about it? Ya, itu kita punya motto itu love, L-O-V-E. Jadi learn, kita jadi mau belajar terus nih tentang our consumers need. Jadi kita observe ya, we observe them. Terus kita verify juga, karena belum tentu apa yang benar nggak perlu gitu loh. Nah, disitu kita baru evolve gitu. I see. So itu ya, maksudnya kunci untuk kita bisa continuous improvement juga ke depannya gitu kan. Karena menjawab juga sebenarnya ujung-ujungnya apa yang dibutuhin, benar-benar dibutuhin sama masyarakat gitu. Oke, it was very nice. Nah, boleh nggak kok di spill dikit gitu, kayak Jeda Hercules gini,
sebulan tuh bisa kejual berapa sih? We are selling close. Kalau the clip as a whole ya, the clip as a whole. The whole tuh we are going near almost 500,000 ya, a month, 500,000 a month. Jadi our goals tuh 1 million ya a month ya. Hopefully within the next 1 or 2 years we'll reach that gitu. Oke. 1 or 2 years. Wow, itu ya. Berarti sebenarnya kalau aku lihat juga, kalau maksudnya kan orang mungkin gak ngira ya kayak aksesoris rambut kayak bisnis yang kuat juga gitu. Tapi mungkin yang aku juga di sini maksudnya kayak be the best on it gitu ya. Maksudnya di setiap areanya kalau jadi yang terbaik, kita innovate terus, itu bakal bisa jadi besar gitu. Kayak maksudnya you will never imagine the size of the business is also big gitu. Hey gitu kan, aksesoris rambut. Padahal kan kita pergi ke pasar atau beli apa paling cuma berapa ribu kan. Tapi kan berapa kalinya, berapa perempuan yang beli gitu kan. Dan berulang-ulang itu seperti apa. So yeah, itu sih salah satu yang mungkin kita juga bisa petik hari ini ya pembelajarannya, untuk mungkin di sini Fox yang tertarik sama bisnis-bisnis yang mungkin agak beda. Yang kayak ini sebenarnya akan menguntungkan gak ya, karena mungkin agak berbeda nih untuk rananya sama apa yang sebenarnya kita mungkin lihat di sekitar kita gitu, jualnya seputar-putar apa aja sih gitu. Jadi mungkin ya harus dites juga ya marketnya, dan siapa tahu itu bisa menghasilkan sebesar itu gitu. Nah mungkin kok kalau misalkan aksesoris sendiri, kalau kok lihat nih ke depannya di Indonesia, how will it like grow even further or anything about this market? Nah, aku merasa bahwa fashion will always be around gitu. And women's itu likes fashion ya gitu. Karena kalau men agak beda. Men tuh sukanya tuh yang stabil gitu. Kalau women itu tuh suka variasi gitu loh. Nah, The Clip sendiri kita kan ada kayaknya 35 atau 36 color sekarang gitu kan. Jadi fashion will always be around. Nah, cuman bedanya adalah gini. Sekarang women nowadays likes to express themselves more gitu loh. Even surprisingly ya, people with hijab juga, they still wear accessories gitu loh. Iya sih. Maksudnya kayak ring, jilbab and everything gitu. Jadi fashion industry as our countries will grow, ya kan, kita punya GDP will grow, and then kita ada demographic bonus. Jadi people want to exist gitu. Jadi menurut aku the accessories market will still be good gitu. Cuman bedanya adalah, dan ini salah satu kenapa kita wanna become bigger and better gitu. Dulu market aksesoris itu women's fashion itu banyak dominasi oleh brand-brand luar gitu loh. Iya, correct. Nah, company-company luar. Nah, Indonesia harus bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri gitu loh. Dan bukan hanya di Indonesia, our vision is we become regional players, baru nantinya international players. Iya, jadi akhirnya jadi produsen untuk negara sendiri dan gantian ya, sekarang untuk negara lain juga gantian gitu. Kita juga bisa gitu. Nah, ya bener, berarti kedepannya memang bakal agak terus ada ya, karena it supports the fashion juga sebenarnya kok ya, kayak jepitan rambut lah, kuncian dan segala macam. Dan aku tuh maksudnya memang itu evolve sih, kayak sekarang contoh as simple as kayak dulu mungkin gak kepikiran keluarin bando yang tebel-tebel, yang udah ada model-model yang kayak Korea-Korea gimana, itu sekarang ada lagi. Nanti jepit yang agak besar, yang ada gold platingnya lah segala macam, kayak there's always new things gitu. Dulu sempat ada jepit mutiara kan yang yang banyak banget yang jual. Jadi the accessories will grow as well gitu. Nah, kalau dari Ko Erwin sendiri nih setelah menjalani bisnis for years by years gitu ya, apalagi dari awal bantu orang tua, what is the rule of success of Ko Erwin gitu, seorang Ko Erwin? Ya, yang pertama pasti kita tuh harus terus improve ourselves ya. Jadi sesuai dengan LOVI kan, bahwa kita tuh selalu harus memperbaiki diri kita, karena banyak orang tuh stuck. Misalnya kayak kita kan dari pasar pagi ya, dari pasar pagi itu ada orang yang setelah 40 tahun, maksudnya dari awal sampai sekarang ya gitu-gitu aja gitu loh. They are happy with themselves gitu kan, tapi the business just stuck there gitu loh. Nah, kita itu adalah merupakan maybe we are lucky ya, our parents was a bit open, jadi kita lihat dunia luar gitu loh, dan kita keep on improving ourselves gitu. Jadi kita follow the business landscape gitu. Nah, terus yang kedua tuh kita juga harus ini berani take the deep gitu. Ya kayak gitu, nuncurin Hercules is a very risky. Masih kan risky kan maksudnya kan gitu. Tapi ya ketika kita udah analyze, dan kita harus berani make the jump gitu loh. Make the move gitu. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah keep the trust gitu. Jadi kadang orang itu baik dari B2B, hubungan kita sama
our suppliers, our consumers, ya kan, our business partner, our employee ya, atau di our company kita kan, our team, itu kita harus keep the trust gitu. Jadi kalau kita nggak bisa keep the trust, banyak sekarang kan bisnis itu kan yang cuman 3 years, 2 years, habis itu gone gitu kan. They in it for a short term gitu loh. We wanna build legacy gitu. We wanna build business yang bisa sampai generations to generations gitu. So that's for me. That's for you. Old school banget ya. Tapi gak apa ya, it's something yang still work until now, cause that's the formula of doing a right business sih menurutku. Maksudnya yang Koko juga bilang dari awal, maksudnya ini juga harus bring benefit untuk orang gitu kan. Karena kalau kita juga cuma mikirin apa yang profit untuk diri bisnisnya juga will not be sustainable, karena people will not feel the benefit juga kan ujung-ujungnya. Makanya mungkin itu alasan-alasan kenapa some business cuma stay for that short duration. Nah cuman aku tertarik juga kok when you talk about generational gitu. It means kan berarti Koko udah masuk ke generasi kedua. Nah ini mungkin mau bahas sedikit lebih ke bisnisnya sendiri sih, dengan with you and your family. How you make it professional when working with a family? Obviously it's very hard ya kan, karena ya pasti ada unsur itu. Cuman kita mungkin bagi different roles that we are playing gitu ya, and stick to the roles gitu loh. Maksudnya ya I am CEO kan, Chief Everything Officer gitu. Ya kan? Everything. Ya, sebenarnya sih Chief Entertainment Officer. Cuman ada yang jadi marketing, ada yang di keuangan gitu loh, ada yang di production. Jadi I think we stick to our role aja gitu. We stick to our role. Terus we try to, maksudnya build the company tuh based on meritocracy ya. Gitu. Jadi memang ada privilege ya kan, karena mungkin dengan nama keluarga kita ada privilege gitu. Tapi if you are not good, jadi jangan di posisi itu gitu loh. Nah, jadi combination ya. Jadi ada unsur keluarga tapi meritocracy di family business itu juga penting sih gitu. Tapi berarti apa ya, kayak input koreksi itu masih tetap ada ya kok di antara. We struggle a lot, we fight a lot gitu kan. Ya itu mungkin enaknya secara family ya gitu, karena kita berantem. Tapi at the end of the day ya we are family, jadi ya kita ya balik lagi gitu. Gak ada alasan untuk cabut, karena maksudnya kayak mungkin bukan cabut gimana, tapi gak ada alasan untuk kayak yang misalkan kita jadi keluarga kan, karena itu. Nah aku ngeliat sebenarnya family business, if you can really work really well bersama, teamwork, itu bakal jadi much stronger sih, karena kita juga udah punya that connection and bond. Cuman memang challenge-nya ya masih aku ngomong sama orang juga, ngeliatin, observe those kind of things. Dan bahkan kadang aku bantu bisnis pasangan aku juga ya, maksudnya terus kayak kan kadang kerja sama keluarga juga kan, maksudnya ada rasa-rasa tidak enak untuk kayak menegurnya atau segala macam, tapi ya memang itu juga diperlukan juga sih kok, karena sebenarnya itu kan untuk growth bersamanya ya. Makanya tadi yang Ko Erwin bilang the vision first, terus and the passion you have in those area itu penting, karena kan visi itu sebenarnya nanti yang nilai-nilai itu yang akan mengembalikan lagi kalau kita lagi ada diskusi atau apa kan, kayak but ini align gak sama visi kita, align gak sama nilainya, kayak gitu. Jadi itu hal-hal berarti yang essential yang harus di-set dari awal ya kok, before like doing anything business, both yang mungkin sama teman, sama partner, atau enggak sama keluarga juga. Nah, kalau mungkin last but not least, do you have any piece of advice buat teman-teman di sini Fox yang struggling to actually start a business, where to start, what idea should I create gitu, or anything? Buat ini kan banyak kan Gen Z, milenial gitu kan. Mungkin yang kalian perlu lakukan tuh, yang pertama tuh cari tahu dulu what can you give to the calon consumers yang you guys wanna serve gitu loh. Jadi start with that first ya, maksudnya ya. Terus abis itu you look at yourself gitu, what is the apa nih kelebihan kita dibanding orang lain gitu loh. Jadi bisnis itu kan sebenarnya kita serve our customers needs kan gitu kan. Basically find the needs and how can you serve the needs and how can you serve it either tuh ya better atau different gitu loh. Dan just make the jump ya kan, just make the jump since you are young anyway kan, maksudnya ya kan, you can make mistakes. I feel so many businesses mungkin aku udah buka tutup bisnis tuh mungkin udah banyak deh gitu ya. I've lost money in investment. Jadi if you are young you can fail gitu loh. Tapi jangan salah tangkap ya, jangan bilang gue mulai bisnis gue akan gagal. No. Benar. You want it to be successful, tapi
because you are young, you have that advantage gitu. Betul, karena kan maksudnya belum ada tanggungan yang banyak ya kalau di belakang gitu. Kalau kita nggak berpenghasilan gimana, kalau di rumah ya makan gimana gitu. Ya papaku pernah bilang kalau sendiri ya kita bisa lah mikirin makanan buat sendiri. Tapi kalau orang rumah udah punya anak segala macam, so yeah, that's an advantage. Iya. So ya mungkin itu dari Ko Erwin. Dan aku pelajari sendiri, mungkin aku just a bit of recap. Pertama, to create a business, you first need to know what the market needs and what do you have dari diri kamu gitu, karena it goes two ways kan, karena apa yang kita beri dan apa yang bisa diterima dari mereka. Nah dengan begitu berarti kita harus try juga to know yourself, untuk kembangin juga diri kamu untuk tahu sebenarnya kamu area yang kuat tuh di mana gitu, dan kamu bisa serve di area mana juga. Dan yang kedua pastinya juga udah harus punya visi yang jelas dan juga value yang tepat gitu ya, dan juga bermain secara bisnis dengan tepat gitu. Kayak seperti apa yang Ko Erwin juga bilang, maksudnya tujuannya harus ya pastinya mutual ya, karena mereka dapat benefit, kita juga pasti dapat benefit. So we grow together gitu, bukan kita doing business just for the good of ourselves gitu. Kita dapat benefitnya, kita dapat profitnya, tapi orang sebenarnya nggak ngerasain manfaat dan malah merasa dirugikan. Mungkin awal-awal akan untung, tapi that kind of business will not be sustainable gitu. Dan yang ketiga, terus improve ke depannya dengan apa yang sebenarnya kita udah taruh, value-value yang kita udah tanamin. Dan itu juga harus terus dijalanin, baik itu kamu dalam keluarga, dalam bisnis keluarga, bisnis sendiri, bisnis sama orang lain gitu ya. Itu juga harus selalu always dikembalikan ke nilai-nilai yang sebenarnya udah ditanamin, nilai-nilai yang benar ya, yang udah ditanamin di dalam bisnis itu, sehingga bisnis itu bisa berjalan secara sustainable. Oke, Fox, kurang lebih seperti itu. Mungkin thank you, just wanna say thank you banget Ko Erwin. Belajar banyak banget juga dan sangat menarik melihat perjalanan secara singkat Jedi Hercules ini. Jadi Fox nih yang udah nonton, langsung aja cek Jedi Hercules. Bisa untuk beliin diri sendiri ataupun juga beliin buat teman, kado, untuk pasangan or anything. This is your solution untuk Jedi-Jedi yang suka rusak. So thank you, I'm Gwen and I'll see you next time. Bye!